Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan berbagi pengalaman aku tes CPNS di tahun 2023 lalu sampai aku keterima jadi PNS. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku karena aku masih banyak banget info-info menarik lainnya dan juga contoh-contoh soal, begitu juga dengan pembahasan soalnya terkait CPNS maupun kedinasan. Jadi jangan lupa di subscribe dan nyalain tombol notifikasinya biar aku makin semangat lagi bikin video. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai ke pembahasannya. Jadi aku ikut tes CPNS, itu aku ikut 3 kali ya. Tahun 2019, tahun 2021, sama tahun 2023. Nah, di tahun 2019, ini aku dapat nilai SKD-nya kurang lebih 400. Nah, tapi ingat di tahun 2019 ini, nilai SKD maksimumnya itu masih 500 ya. Kenapa 500? Karena jumlah soalnya masih 100 soal. Nah, tapi di tahun 2019 ini juga masih gagal. Gak masuk rankingan. Nah, jadi aku gagal di 2019 itu gak masuk rankingan. Kenapa? Ya mungkin saingan aku nilainya lebih tinggi. Kalau nggak salah waktu itu minimum yang masuk ke SKB itu nilainya 410 atau 420 gitu. Jadi nggak terlalu jauh sama nilai aku, cuman ya karena aku nggak memenuhi kuotanya, jadi aku gagal di rankingan. Di 2021 SKD aku nilainya kurang lebih, aku udah pernah bahas juga sih nilai SKD aku di 2021 itu hampir 450 hampir ya. Tapi kurang berapa gitu, 447 apa 400 berapa, aku lupa. Tapi hampir 450. Nah, karena di sini nilai maksimalnya itu udah 550. Karena jumlah soalnya nambah ya, dari 100 soal jadi 110 soal. Nah, jadi di 2021 nilai SKD aku naik, tapi jumlah soalnya juga naik. Tapi di sini aku juga gagal. Gagalnya masih sama, ini di rankingan. Nah, di sini lebih nyakit lagi menurut aku. Kenapa? Karena yang lolosnya itu di 453, 457 gitu. Jadi nggak terlalu beda jauh nilainya sama aku. Kayak cuman 1 atau 2 soal lagi aku bener dan aku bisa masuk ke SKB. Tapi memang bukan rezekinya mungkin. Jadi aku gagal di rankingan juga di tahun 2021. Nah, di tahun 2023 nilai SKD aku segini. Nah, ini aku screenshot dari sertifikat hasil SKD. Nah, jadi ini aku screenshot dari sertifikat hasil SKD. Aku cuma bisa nge-crop bagian ini aja untuk menjelaskan ke kalian. Nah, di sini nilai TWK aku 100. Kalau 100 berarti artinya aku di sini benernya 20 ya. Di TIU aku bener 135. 135 berarti benar 27 soal. Dan TKP benarnya kita anggap aja 185 aja ya. Karena kalau 188 nggak bisa dibagi 5. Aku anggap aja benarnya 37 soal. Nah, jumlah soal TWK, di sini kita tulis jumlah soal. Jumlah soal TWK itu 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Nah, berarti di sini aku salahnya dari TWK-nya salah 10. Dari TIU-nya salah 8, dari TKP-nya salah 8 juga. Nah, jadi ini gambaran umum hasil SKD aku tahun 2023 lalu. Dan total nilai yang aku dapatkan di sini ada 423. Kalau dibilang cukup besar, menurut aku nggak cukup besar karena di tahun 2021 nilai aku jauh lebih besar. Tapi ini udah lebih dari 400. Dimana setelah aku cari tahu, nilai yang masuk ke SKB itu rata-rata lebih dari 400. Walaupun banyak sih yang masih 300-an masuk ke SKB bahkan lolos jadi CPNS, banyak banget. Tapi rata-rata ya kalau mau cari aman di angka 400 ke atas gitu ya. Cuman target aku sebenarnya awalnya tuh 450.
Cuman nggak kesampaian juga targetnya, ternyata cuma 423. Ternyata nilai 423 ini yang mengantarkan aku lolos menjadi PNS. Oke, kita masuk ke bagian tipsnya. Untuk mengerjakan SKD, itu aku kerjakan yang mana dulu? Udah pasti, aku kerjakan TIU dulu. Baru selanjutnya aku masuk ke TWK. Yang terakhir, TKP. Nah, kenapa TIU, TWK, kemudian baru TKP terakhir? Aku punya alasannya. Karena TWK dan TKP ini soalnya panjang-panjang banget. Nah, aku takutnya kalau aku kerjakan TWK atau TKP dulu, jadi akunya keasikan. Efeknya apa kalau udah keasikan baca? Nanti malah lupa waktu. Nah, sementara TIU ini butuh banyak banget waktu. Nah, jadi bingung kan ya? TIU butuh banyak waktu, sementara TWK sama TKP itu soalnya panjang-panjang banget. Nah, aku optimis bahwa kita semua itu bisa ngerjain TKP. Pasti bisa. Nah, kalau kita semua bisa ngerjain TKP, ujung-ujungnya apa? Karena kita merasa bisa, jadi kita harus punya pressure bahwa kita bisa menjawab. Nah, kalau TKP duluan, karena kita ngerasa bisa, kita akan terus-terusan baca soal, dan itu tuh akan buang-buang waktu. Nah, makanya aku kerjain TIU duluan. Kenapa? Karena menurut aku TIU ini susah loh. Nah, kalau aku kerjain TIU duluan, TIU ini soalnya singkat, tapi ngejawabnya tuh panjang banget. Caranya tuh panjang banget, lama banget. Jadi kalau misalnya soalnya susah-susah banget, aku bisa nge-skip gitu. Terus bisa lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, tapi Kak, katanya TKP soalnya panjang-panjang. Gimana nanti kalau kehabisan waktu juga? Enggak, tenang aja. Karena tadi kita udah pakai konsep pasti bisa jawab, makanya kita nggak mungkin nggak bisa jawab TKP. Nah, tipsnya, kalau misalnya TKP udah tinggal sisa sedikit waktunya, tinggal baca pilihan jawaban aja. Jadi kita nggak perlu baca soal TKP yang panjang banget itu, karena itu buang-buang waktu, jadi cuma tinggal baca pilihan jawaban, pilih yang terbaik, dan itu jawabannya gitu. Dan TKP ini udah pasti ada nilainya, teman-teman. Pasti bisa, dan juga pasti ada nilai. Jadi di akhir kita mau ngasal-ngasal jawab A, jawab B, jawab C, jawab D, jawab E gitu ya. Nah, A ini misalnya nilainya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, contoh aja. Kita masih punya waktu untuk baca pilihan jawabannya. Nah, terus kita pilih jawaban yang A. Itu yang terbaik. Berarti, oke dong, kita dapat 5 poin. Nah, tapi kalau misalnya kita benar-benar udah nggak bisa jawab banget, waktunya kayak tinggal beberapa detik banget, terus kita ngasal jawabannya tiba-tiba D gitu. Seenggaknya kita masih punya 2 poin. Tapi kalau kita TIU atau TWK di akhir, TIU sama TWK ini kan udah mutlak banget ya. Misalnya ada pilihan A, B, C, D, E. Yang benar itu cuman D misalnya. Nilainya 5, sisanya 0. Nah, kalau kita ngasal di sini, kemungkinan kita dapat nilai cuman kalau kita jawab D aja. Sisanya kalau kita jawab A, B, C, E, itu nilainya pasti 0. Nah, itu juga kalau misalnya kita kejawab D-nya. Kalau misalnya kita jawab C, nilainya 0. Kalau misalnya kita jawab E, nilainya 0. Nah, tapi kalau misalnya kita jawab di TKP, kita jawab yang manapun, punya nilai. Walaupun cuma 1, tapi tetap ada nilainya. Nah, itulah alasan aku kenapa TKP itu harus terakhir, teman-teman. Banyak teman-teman di sini yang terjebak. Karena TKP paling mudah, aku akan kerjakan TKP di awal. Itu adalah kesalahan terbesar orang yang ikut seleksi kompetensi dasar. Aku kasih tahu aja, itu kesalahan besar. Karena pasti akan keasikan, balik lagi ke yang ini. Ini udah pasti. Kalau udah keasikan, ini udah keteteran, ujung-ujungnya ngasal, jadi nilainya ancur-ancuran. Nah, jadi bener-bener tips aku, kalau kalian mau kerjain TKP harus di akhir. Mau kalian TWK dulu boleh, mau kalian TIU dulu juga boleh. Nah, kenapa aku TIU duluan daripada TWK? Karena aku lebih ahli di TIU. Aku lebih nyaman mengerjakan TIU daripada TWK. Nah, TWK ini juga kan teksnya panjang-panjang ya. Tapi kenapa TWK kedua, Kak? Kenapa TWK nggak di akhir juga sama kayak TKP? Balik lagi ke yang ini. Kalau TWK belum tentu dikasih nilai walaupun kita ngasal. Tapi kalau TKP itu udah pasti ada nilainya. Nah, TWK teksnya panjang-panjang. Biasanya ada core atau intinya.
Intinya ada di akhir soal. Nah, jadi tips dari aku untuk ngerjain TWK, baca dulu soalnya paling ujung dulu. Biasanya kan ada titik ya. Nah, dari titiknya itu kalian baca paling ujung. Atau enggak kalian spare mungkin 10 atau 15 kata terakhir, kalian baca itu, kemudian kalian baca pilihan jawabannya, bisa jadi ketemu jawabannya. Kenapa aku jawab bisa jadi? Karena ada juga beberapa kasus kalian harus baca keseluruhan soal untuk bisa tahu jawabannya yang mana. Nah, TWK ini juga cukup krusial. Kenapa? Karena menurut aku jawabannya tuh kayak bener semua, mirip-mirip semua. Oke, nanti aku akan ceritain gimana. Kita bahas atau bedah satu-satu ya, dari TIU dulu. Nah, TIU ini menurut aku soalnya tahun lalu itu nggak terlalu susah, tapi juga nggak terlalu gampang. TIU ini kalian bener-bener harus mendalami yang namanya pecahan. Pecahan itu yang kayak gimana? Yang 1/2, 3, 5/7, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya gampang banget. Dan ini tuh pecahan kita pelajarin di mana coba? Di SD. Tapi banyak banget orang yang lupa cara mengoperasikan pecahan. Nah, ini bahaya banget nih TIU. Karena kemarin tahun 2023 pecahan itu banyak banget. Terus apalagi ya yang banyak banget keluar? Ada perbandingan. Perbandingan itu di aku keluar. Terus selain pecahan, perbandingan itu ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Nah, kalian harus hati-hati nih di sini. Banyak orang ngerasa pede karena perbandingan itu mudah, tapi ada orang yang nggak bisa ngebedain perbandingan senilai sama berbalik nilai. Kalau nggak bisa ngebedain ini, bisa jadi jawabannya salah. Jadi perbandingan ini juga cukup tricky, walaupun mudah, tapi kita harus bisa analisis soalnya itu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Terus apalagi ya yang kemarin banyak keluar itu? Aku udah pernah bahas kok soal-soal apa aja yang banyak keluar di SKD tahun 2023. Seingat aku, ada juga bangun ruang. Bangun ruang itu kayak keliling, luas, volume, masih inget ya? Nah, di sini di kasus aku bangun ruang yang keluar itu adalah apa coba ini? Ya, bangun ruang tabung. Lebih tepatnya. Tapi bangun ruangnya itu nggak sesederhana keliling, luas, dan volume, nggak sesederhana itu. Tapi dia dalam bentuk soal cerita. Terus soal ceritanya itu juga cukup kompleks, tapi nanti aku akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi mungkin sekarang garis besarnya gini dulu aja. Nah, kurang lebih kayak gini sih, ada gambar juga udah pasti ya. Ada gambar. Terus ada juga soal-soal tentang ya biasa teks, deret angka. Nah, mungkin untuk lebih detailnya aku akan bahas di video selanjutnya. Aku akan kasih contoh-contoh soal juga supaya kalian lebih terbayang soal-soal seperti apa yang keluar waktu SKD CPNS tahun 2023 lalu, biar bisa menjadi referensi kalian untuk belajar untuk persiapan tes di tahun ini ya. Oke, TIU segitu dulu gambarannya. Menurut aku TIU yang paling susah adalah deret angka. Mungkin susah ya, karena deret angka ini kita harus kayak tahu polanya tuh seperti apa. Deret angka ini cukup susah juga. Terus menurut aku sih yang paling susah apa ya? Kalau dari segi soal, kualitas soalnya, mungkin karena memang aku suka hitung-hitungan juga, suka matematika juga, jadi aku tidak merasa TIU ini susah. Tapi perang dalam TIU itu adalah kita perang dengan yang namanya waktu. Gambarnya cukup susah sih. Gambar sama deret angkanya itu cukup susah. Jadi yang bagian-bagian logika itu cukup menguras pikiran banget gitu. Tapi kalau misalnya kita punya waktu yang lebih banyak, pasti akan bisa terjawab. Cuman karena kita kemarin waktunya terbatas banget, jadinya ya banyak salahnya, banyak ngasalnya, banyak nebak-nebaknya gitu. Jadi menurut aku TIU masih aman lah. Kita ke TWK. Nah, di TWK ini, apa sih tantangannya?
Tantangannya yang pertama tadi udah aku sebutkan, aku mention. Soalnya panjang. Nah, soalnya tuh panjang-panjang banget. Kalau misalnya kita baca satu soal full, itu bisa makan waktu lebih dari 1 menit kita jawabnya. Sementara kan kita waktunya terbatas, kalau bisa kurang dari 1 menit kita jawab satu soal. Nah, karena soalnya panjang, di sini tips dari aku adalah baca ujung soal. Nah, kendala yang kedua di TWK ini adalah kita harus baca 2 kali. Harus baca lebih dari 1 kali. Kenapa harus baca lebih dari 1 kali? Karena aku merasa semua jawabannya itu benar semua. Jadi aku harus baca berulang-ulang untuk bisa mendapatkan jawaban yang pastinya yang mana. Inilah kenapa aku TWK tuh paling banyak salah. TWK aku tuh salahnya ada 10 ya. Sementara TIU sama TKP aku cuma salah 8. Di TWK aku salah 10. Karena memang susah, cukup susah. Aku akuin cukup susah. TWK tahun lalu itu bentuknya masih bentuk penalaran. Tapi ingat ya teman-teman, penalaran di sini bukan tanpa dasar. Kita harus tetap belajar materi. Kenapa kita harus memperkuat materi atau wawasan kebangsaan kita? Kayak belajar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, ya pokoknya 4 pilar kita harus belajar banget. Karena kalau misalnya kita paham banget tentang materi wawasan kebangsaan kita, itu pasti ini pasti akan lebih teratasi. Jadi sebenarnya tanpa kita belajar sebenarnya udah bisa, karena kita pasti udah punya wawasan dasar tentang kebangsaan Indonesia ya. Nah, cuman tetap materinya akan sangat-sangat mendukung kalian kalau kalian punya materi wawasan kebangsaan yang kuat. TWK menurut aku ini soal paling susah dari antara TIU dan TKP. Jadi kalau aku bilang aman, sangat nggak aman untuk TWK. Karena banyak banget orang yang gagal di TWK. Dalam artian tidak lolos passing grade TWK. Jadi TWK jangan pernah diremehin, kalian harus belajar. Belajar apa aja sih yang perlu? Belajar baca soal, baca cepat. Nah, kemudian harus belajar materi juga. Kalau misalnya latihan soal gimana Kak? Itu cukup membantu, tapi menurut aku akan lebih mendukung kalau misalnya kalian bisa baca-baca berita. Ini salah satu tips juga dan ini akan berguna banget, baca berita yang lagi happening, yang lagi tren. Sebagai contoh nih ya, kalau misalnya sekarang itu lagi tren banget politik, misal di bidang politik itu mungkin ini juga masuknya ke agama dan lain sebagainya ya, itu lagi gencar-gencarnya tentang Palestina. Pasti yang diangkat adalah topik tentang Palestina. Itu kemungkinan besar. Nah, contoh lainnya kalau misalnya sekarang lagi happening tentang pilkada, pemilihan kepala daerah, itu juga pasti akan diangkat di sini. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman baca berita yang lagi tren atau yang lagi happening atau yang lagi viral sekarang, itu akan sangat membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal TWK ini. Nah, terus perlu nggak sih Kak banyak-banyak latihan soal? Itu cukup membantu, tapi menurut aku akan lebih membantu kalau kita bisa membaca berita ini, berita yang aku bilang ini, itu dengan cepat, tapi kita bisa mengerti isinya apa. Nah, itu sangat membantu. Jadi saran aku banyaklah membaca berita-berita yang lagi happening sekarang, dan bacalah dengan cepat dan mengertilah dengan cepat. Itu akan sangat membantu kita di TWK. Dan kalau bisa kalian misalnya udah dapat satu berita, kalian hubungkan itu dengan Pancasila. Oke, kita lanjut ke TKP. Nah, kalau TKP sebenarnya nggak ada masalah ya. TKP itu tadi udah aku jelaskan bahwa soalnya panjang-panjang. Soal panjang. Nah, jadi tips dari aku kalau mau ngerjain soal yang panjang-panjang kayak gini adalah baca pilihan jawaban saja. Jadi nggak perlu baca soal sama sekali. Kalau baca pilihan jawaban aja, terus pilihlah yang paling terbaik. Udah gitu aja sih kalau TKP.
range-nya 1-5, jadi kayaknya masih aman. Kayaknya kalian sejelek-jeleknya pun pasti masih bisa dapet 3. Jadi kalau TKP menurut aku aman banget. Tapi lumayan buat nambah-nambahin nilai di rankingan nanti. Oke, segitu dulu cerita aku ikut tes CPNS tahun lalu sampai aku diterima. Ini aku baru ceritain soal SKD aja, karena menurut aku SKD ini penting. Karena tes pertama itu kan SKD. Tahap selanjutnya itu baru SKB. Jadi menurut aku untuk bisa ke tahap selanjutnya sampai bisa diterima, jadi kalian harus bisa tahu bagaimana tips-tips dari aku tentang SKD-nya dulu gitu. Nah, untuk SKB sendiri aku mungkin akan bikin video selanjutnya kalau kalian mau. Jadi kalian komen aja di bawah, kalian pengen nggak aku bikin cerita aku gimana ikut SKB dan tips-tips dari aku gimana cara menghadapi SKB walaupun belum ada di hadapan kita gitu ya. Yang pasti akan kita ikutin kan SKD-nya dulu baru SKB. Kalau kalian mau aku kasih informasi-informasi tentang SKB, kalian tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi dari aku dan cerita-cerita lainnya dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe teman-teman, jangan lupa dinyalain juga lonceng notifikasinya. Aku juga banyak bahas contoh-contoh soal lainnya dan pembahasan-pembahasan soal lainnya. Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian. Dan semoga cita-cita menjadi PNS akan segera tercapai ya teman-teman. Amin. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.